Sementara itu pemirsa, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Perwakilan Provinsi Bali menggelar workshop pemantapan promosi dan konseling kesehatan reproduksi di Kampung KB di Ruang Wacike Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana, membahas kasus kesehatan reproduksi yang mengkhawatirkan, khususnya pada kesehatan ibu dan anak yang masih rendah. Hal ini dilihat dari tingginya angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi AKB. Ditambahkan Catur Sentana berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012 menunjukkan bahwa AKI sebesar 395 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB 32 per 1000 kelahiran hidup, dan diperkirakan jumlah persalinan sekitar 4,5 hingga 5 juta per tahun. Kemudian dalam penanggulangan infertilitas, masih banyak pasangan usia subur PUS yang belum mendapatkan informasi tentang pemahaman kembalinya kesuburan pasca penggunaan kontrasepsi terkait dengan informasi pengaturan jarak kelahiran anak pertama dan kedua. Kondisi tersebut dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi dan kegiatan konseling kesehatan reproduksi belum berjalan sebagaimana mestinya. Jika pola pendekatan kesehatan reproduksi dalam program ini dilakukan lebih awal, maka peningkatan kesehatan ber-KB Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan penurunan angka kelahiran Total Fertility Rate (TFR) dengan sendirinya akan mudah tercapai. Demikian juga untuk sasaran program kesehatan AKI dan AKB, sehingga melalui kegiatan workshop ini diharapkan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen pengelola KB tingkat provinsi dan kabupaten kota terhadap program KKBPK khususnya kesehatan reproduksi. Sehingga kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan upaya-upaya atau inovasi baru terkait promosi dan konseling kesehatan reproduksi dapat tercapai. Konseling kesehatan reproduksi, Bapak dan Ibu saya rasa sudah apa betul yang namanya 4 terlalu itu ya. Jadi jangan terlalu muda untuk melahirkan, ya, jangan terlalu tua untuk melahirkan, jangan terlalu dekat, jangan terlalu sering. Dan ini semua adalah yang mendasari adalah kesehatan reproduksi. Semua yang mendasari adalah kesehatan reproduksi. Nah, sehingga kekuatan daripada promosi dan konseling kesehatan reproduksi ini sangat menentukan keberlangsungan peserta KB itu. Nah, untuk diketahui Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan yang ada data yang kami terima di dalam laporan pelayanan kontrasepsi setiap bulan yang dilaporkan melalui baik itu melalui sistem aplikasi maupun melalui pelayanan laporan rutin, bahwa tidak lebih tidak kurang 24% peserta KB kita itu mengalami ya ketidakberlangsungan, discontinuous rate-nya itu 24% dari jumlah peserta KB aktif, ya, itu sekitar 600.000 sekian, 600.000 kalau tidak salah dia. Ini. Terkait upaya dan inovasi konseling kesehatan reproduksi, Dr. Oka Negara selaku praktisi kesehatan reproduksi mengatakan bahwa informasi kesehatan reproduksi perlu disosialisasikan dengan bahasa yang sesuai dengan masyarakat, komunitas, dan kalangan tertentu, sehingga informasi ini secara mudah dipahami oleh mereka. Penyampaian informasi terkait kesehatan reproduksi saat ini memang masih tabu, sehingga perlu penyesuaian bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat secara umum. Tentunya dengan menggunakan narasumber yang well accepted di masyarakat, komunitas, dan kalangan tersebut, tentunya dengan teknik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tim Liputan Bali TV.